Halo Minasang, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masih membahas tentang Minna no Nihongo Daiyonjuka atau pelajaran ke-40. Jadi tidak terasa sudah mencapai bab ke-40. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, tidak lupa untuk dukung kami dengan cara share ke teman-teman Minasang semua, like video ini, serta subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Langsung masuk ke dalam pola kalimat yang pertama. Di sini ada kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, ataupun kata benda bentuk biasa. Ingat bentuk biasa ya. Terus ada ka, terus ada kalimat lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu digunakan ketika kalimat tanya yang mengandung kata tanya, serta dimasukkan ke dalam kalimat lain. Kata tanya yang mengandung kata tanya itu maksudnya gimana? Jadi di dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya gimongshi ya. Gimongshi itu kan kata tanya. Kata tanya itu kan ada dari, nan, itsu, dan lain-lain seperti itu ya. Nah itu menghadapi kata tanya yang lain yang ada di belakangnya. Nah, jika Minasang kesulitan memahami tentang penjelasan ini, lebih baik kita langsung saja ke contohnya. Oke, untuk contoh yang pertama, Kekkon no oiwai wa nani ga ii ka hanashite imasu. Kekkon no oiwai wa nani ga ii ka hanashite imasu. Artinya apa? Sedang membicarakan hadiah apa yang bagus untuk pernikahan. Nani ga ika di situ kan. Nani itu kan kata tanya ya kan. Nani ga apa? Itu kan bertanya. Ika jadi bertanya apa yang bagus ya gitu kan. Jadi di situ ada kata tanya di dalam kata tanya gitu ya. Jadi sedang membicarakan hadiah apa yang bagus untuk pernikahan. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua adalah kono purezento wa dare ni ageru ka wakarimasen. Kono purezento wa dare ni ageru ka wakarimasen. Hadiah ini akan diberikan kepada siapa? Tidak tahu. Jadi di sini dare ni siapa? Ageruka, agemaska akan diberikan. Maka di situ ada dua kata tanya ya di situ. Nah, di sini maka menggunakan dare ni ageruka akan diberikan kepada siapa? Tidak tahu. Yang pastinya bentuk biasa itu ya. Terus contoh yang ketiga adalah Nia-san wa itsu nihon e kita ka wakarimasen. Nia-san wa itsu nihon e kita ka wakarimasen. Saudara Nia itu kapan itsu ya? Datangnya ke Jepang tidak tahu. Kapan telah datangnya ke Jepang itu tidak tahu. Nah, itulah tadi 3 contoh tentang kata tanya di dalam kata tanya. Yang pasti di sini ada gimongshi atau kata pertanyaan seperti nani, dare, itsu, doko di situ ya. Nah, itu 3 contoh untuk pola yang pertama. Lanjut ke pola yang kedua, ini sama masih kata kerja bentuk biasa, kata kerja bentuk i, kata sifat na bentuk biasa dan kata benda. Tetapi di sini menggunakan kadoka. Jadi di sini itu digunakan ketika kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya. Jadi atau gimongsinya tidak ada seperti nani, dare, doko itu dan lain-lain itu tidak ada ya. Nah, coba kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, Nia-san wa Nihon e iku ka douka wakarimasen. Nia-san wa Nihon e iku ka douka wakarimasen. Artinya adalah
saudara Nia itu akan pergi ke Jepang atau tidak? Iku kadoka, pergi atau tidak? Tidak tahu. Itu kan, seperti itu artinya. Nah, untuk contoh yang kedua adalah mondai ga nai kadoka shirabete imasu. Mondai ga nai kadoka shirabete imasu. Ingat, nai kadoka, tidak ada ataupun ada, seperti itu ya. Maka artinya adalah apakah tidak ada masalah atau tidak. Jadi tidak ada masalah atau ada masalah ya, maksudnya ini sedang memeriksa gitu ya. Tidak ada masalah atau ada masalah atau tidak ada masalah gitu ya. Maka dia itu sedang memeriksa. Lanjut ke contoh yang ketiga adalah ashita hima kadoka denwa o shite kudasai. Ashita hima kadoka denwa o shite kudasai. Artinya apa? Besok itu senggang atau tidak, tolong telepon. Jadi hima kadoka, senggang ataukah tidak senggang. Seperti itu maksudnya ya. Nah, itulah tadi tiga contoh tentang yang tidak mengandung kata tanya atau kimongshi dalam bahasa Jepang. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, lanjut kita akan masuk ke pola yang ketiga. Nah, di sini ada kata kerja bentuk te mimas. Te mimas. Yang artinya adalah mencoba melakukan aksi atau kegiatan, atau ini bisa dikatakan kegiatannya itu merupakan sebuah percobaan. Nah, lanjut kita lihat ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, Nihongo de hanashite mimasu. Nihongo de hanashite mimasu. Artinya adalah mencoba berbicara memakai bahasa Jepang. Jadi kalau minasang itu sudah belajar bahasa Jepang, maka minasang itu harus Nihongo de hanashite mimasu, mencoba berbicara memakai bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya dicoba untuk dikeluarkan dari mulutnya ya, biar bisa berbicara. Lanjut untuk contoh yang kedua adalah sushi o tabete mitai desu. Sushi o tabete mitai desu. Dari mimas menjadi mitai itu kan menjadi sebuah keinginan. Maka artinya adalah ingin mencoba makan sushi. Jadi ingin mencoba makan sushi. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah kono zupon o haite mite mo ii desu ka? Kono zupon o haite mite mo ii desu ka? Gitu kan. Maka bolehkah mencoba memakai celana ini? Mencoba memakai haite mite mo ii desu ka? Seperti itu ya. Nah, itulah tadi 3 contoh tentang bentuk te mimas. Nah, setelah ini ketika pola sudah kita bahas, maka pelajaran bab ke-40 sudah selesai. Nah, jika minasang masih memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kemungkinan akan saya jawab. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan dukung kami dengan cara subscribe channel kami, Mainichi Nihongo. Serta tidak lupa akhir kata, arigatou gozaimasu.